Tijani Reijnders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya, Eliano Reijnders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Reijnders, kakak dari Eliano Reijnders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari bek Leeds United Pascal Struijk yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struijk mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menjadi sorotan ketika ditanya soal rencana tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Namun, setelah Kevin Dix dirumorkan bakal ada nama tambahan lagi. Paling santer adalah Jairo Ridwald serta Miliano Jonathans. Belum lama ini, Sekjen PSSI yang bernama Yunus Nusi ditanya terkait rencana naturalisasi Jairo dan Miliano tersebut. Nah, ekspresinya ketika menjawab jadi sorotan netizen. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara gamblang apakah 2 pemain itu bakal diproses. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum PSSI baru kita umumkan, kata Yunus Nusi sambil tersenyum. Jawaban tersebut lantas membuat netizen yakin bahwa 2 nama tersebut sedang didekati untuk diproses naturalisasi. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C.
Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri, namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda, tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana, ungkap Prapanca seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Maes Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID. Jayden Oosterwolde sejatinya sudah didekati PSSI sejak 2020. Saat itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Maes Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Kalah dari Cina buat timnas Indonesia terus berbenah, termasuk lewat usaha gaet Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain grade A yang diharapkan PSSI bisa segera membela timnas Indonesia. Hanya saja harapan pendukung timnas Indonesia untuk melihat Ole Romeni beraksi belum terlaksana. Pasalnya negosiasi atau lobi-lobi ke pihak Ole berjalan dengan cukup alot dan terkesan jual mahal. Berbeda dengan pemain lainnya yang cukup antusias saat ditawari PSSI untuk naturalisasi. Bahkan saking alotnya negosiasi itu, Ole Romeni dapat sindiran halus dari Maes Hilgers yang lebih dulu bela timnas bersama Eliano. Maes mengatakan bahwa ketimbang di Belanda dia merasa jauh lebih dihargai di timnas Indonesia. Kabar baiknya, Ole Romeni mulai luluh soal naturalisasi. Ole mulai pertimbangkan segala kemungkinan yang datang dari PSSI. Hal itu diungkap oleh agen pemain, yang membuat netizen Indonesia kembali ramaikan Ole Romeni. Seperti yang terjadi pada Kevin Dix, ketika agen dikontak PSSI untuk naturalisasi, akun IG langsung sibuk akibat pesan dan notif dari netizen. Ole Romeni peroleh darah keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Diketahui nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara.